Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat bukan? Ya, meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, izinkan Putri Ana memperkenalkan diri untuk anak-anakku kelas 8A sampai 8H. Untuk kelas 8A sampai 8D sudah pasti sudah kenal sama Putri Ana. Kalau untuk kelas 8E sampai dengan 8H mungkin yang tahu hanya sebagian saja. Perkenalkan, nama saya Triana Yustikarini. Saya biasa dipanggil dengan Ibu Triana. Saya akan mengampu mata pelajaran informatika untuk kalian semua. Untuk itu, hari ini kita akan memulai pelajaran informatika yang pastinya kalian harus belajar dari rumah. Materi yang akan kita pelajari di semester 1 kelas 8 ini adalah tentang jaringan komputer atau internet. Nah, dalam materi informatika ini nanti kita akan belajar mengenal internet dan jaringan lokal serta komunikasi data via handphone atau teknologi komunikasi yang lainnya. Kemudian yang kedua, mengenal konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel. Kemudian yang ketiga, mengenal enskripsi sebagai salah satu cara untuk memproteksi data dan merahasiakan dan membatasi akses terhadap yang tak berhak. Kemudian untuk aspek keterampilannya, kalian nanti melakukan koneksi perangkat ke jaringan lokal maupun internet. Nah, untuk KKM di semester 1 ini dan semester 2 nanti di kelas 8, tahun pelajaran 2020-2021 itu adalah 75. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang sejarah dan definisi internet. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian harus memahami sejarah perkembangan internet dan intranet di dunia maupun di Indonesia. Kemudian yang kedua, memahami pengertian internet dan intranet. Kemudian yang ketiga, mengetahui dan menjelaskan istilah-istilah dalam internet. Untuk dapat lebih jelas mengenai sejarah internet, kalian simak video berikut ini. Sebelum masuk ke sejarah internet, sebenarnya apa sih itu internet? Penjelasan singkatnya, internet itu berasal dari kata interconnection networking, yang merupakan sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite atau TCP/IP yang untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Nah, sekarang kita akan masuk ke sejarah internet. Nah, awalnya pada 4 Oktober 1957, Rusia memperkenalkan satelit buatan mereka. Satelit tersebut diluncurkan di Kosmodrom Baikonur. Satelit ini menggegerkan dunia saat itu, sehingga Amerika memutuskan untuk memulai space race untuk bersaing dengan Rusia. Selanjutnya pada tahun 1958 sampai 1959, Dewan Pertahanan Amerika Serikat membentuk proyek ARPANET yang dikenal sebagai cikal bakal internet. Jaringan ini pun dipakai untuk kepentingan militer. Salah satu tujuan ARPANET adalah untuk bersaing dengan Rusia pada saat itu. Tahun 1960-an disebut sebagai awal mula perkembangan internet. Paul Baran, atau yang biasa disebut juga The Father of Internet, mengembangkan konsep switching paket yang berguna dalam perkembangan internet. Pada tahun 1980-an, masyarakat mulai memiliki personal komputer atau yang bisa disebut juga PC. PC ini pun sudah menjadi gaya hidup atau kebutuhan pada saat itu. Pada tahun ini, internet mulai dipakai secara luas untuk mengirim email dan file transfer protokol.
Pada tahun 1984, awalnya Departemen Pertahanan AS hanya menghubungkan jaringan ARPANET tersebut di 4 tempat saja. Tempat-tempat tersebut adalah Stanford Research Institute, University of California, UC Santa Barbara, dan the University of Utah. Selanjutnya pada tahun 1990-an, sistem HTML diperkenalkan oleh Tim Berners-Lee. Dan pada tahun 1992, sudah mulai ada konten audio dan video yang dapat dinikmati di internet. Dan saat itu sudah muncul istilah surfing atau berselancar di dunia maya. Website pun mulai bermunculan di tahun 1993. Web browser bernama Mosaic Web Browser pun mulai dikembangkan. Di tahun 1994, Yahoo pun didirikan. Di tahun 1995, e-commerce pertama yaitu eBay dan Amazon mulai berdiri. Dan di tahun 1998, Google pun mulai berdiri juga. Dan tahun 2000-an merupakan tahun puncak perkembangan internet. Pada tahun 2003, sosial media seperti Skype dan MySpace mulai muncul. Website besar seperti WordPress dan Safari Web Browser pun mulai muncul di tahun ini. Tahun 2004, Facebook berdiri berbarengan dengan Mozilla Firefox dan menjadi awal era sosial media hingga saat ini. Kemudian untuk lebih jelasnya tentang pengertian internet dan intranet, kalian simak video berikut ini. Apa sih internet itu dan intranet? Dan juga kita nanti akan cari perbedaan dari internet dan intranet. Pengertian internet dan intranet. Internet adalah singkatan dari Interconnected Networking atau jaringan komputer yang saling terhubung. Lebih jelasnya adalah gabungan jaringan komputer di seluruh dunia yang membentuk suatu sistem jaringan informasi global. Dan intranet adalah jaringan komputer yang penggunaannya terbatas pada suatu organisasi atau perusahaan atau bisa juga sekolah. Dan apa sih perbedaan dari internet dan intranet ini? Yang pertama, kalau internet jaringannya luas, cepat dan bisa diakses di seluruh dunia. Sedangkan untuk intranet, jaringannya sempit terbatas, tidak bisa diakses di seluruh dunia. Yang kedua, internet bisa digunakan oleh siapa saja, kapan saja, dan dimanapun berada. Sedangkan intranet hanya bisa digunakan oleh instansi atau perkantoran, sekolah, universitas, dan organisasi lainnya di wilayah tertentu. Dari aksesnya, internet tidak terbatas, tapi kalau intranet terbatas hanya di lingkungan tertentu saja. Dan perbedaan yang ketiga, internet berisi hampir seluruh jenis file dan konten. Sedangkan intranet biasanya diatur untuk beberapa konten saja. Contohnya, internet menyediakan file berupa video, foto, atau yang lain kita bisa akses semua. Tapi kalau intranet biasanya untuk perkantoran biasanya terbatas hanya untuk sharing file atau dokumen. Tugas untuk pertemuan pertama: 1. Tuliskan sejarah perkembangan internet. 2. Jelaskan pengertian dari internet dan intranet. 3. Jelaskan perbedaan internet dan intranet. Sekarang kerjakan tugas-tugas yang sudah saya berikan tadi di kertas bergaris. Jangan lupa beri nama, nomor, absen, ataupun kelasnya. Kemudian nanti pekerjaan kalian akan dikumpulkan oleh orang tua kalian sebulan sekali di sekolahan. Untuk materi pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.